Salam semuanya, kita berjumpa kembali di channel Renungan TV. Ada seorang netizen yang baik dan budiman mengatakan begini, Yesus itu cuma guru dalam Yohanes 13. Ingat, cuma guru. Benarkah demikian? Mari kita seleksi. Ayat yang dia maksud adalah ayat yang tertulis dalam Yohanes 13 ayat 13. Mari kita baca dulu isi dari Yohanes 13 ayat 13 ini. Di hadapan murid-muridnya, Tuhan Yesus mengatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Ya, Tuhan yang hidup adalah harus bisa menjadi seorang guru. Dan Yesus adalah seorang guru sekaligus Tuhan kita. Dan ayat ini sebenarnya merupakan salah satu ayat di mana Yesus mengakui ketuhanannya. Namun bagaimanapun jelasnya tetap saja ayat ini pun dicari-cari kesalahannya. Oke, mari kita telusuri lebih dalam lagi. Guru itu menurut Wikipedia adalah seorang pengajar suatu ilmu. Dalam bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, pendidik, dan pengajar. Nah, tetapi di sini Yesus adalah bukan guru biasa. Ia merupakan guru yang agung. Mengapa disebut guru yang agung? Karena dia mengajar orang-orang dimanapun berada, tidak terbatas ruang dan waktu. Di tepi laut, di atas bukit, di atas perahu, di dekat sumur, di rumah, atau saat dalam perjalanan. Ajaran Tuhan Yesus bersifat alkitabiah, artinya semua yang dia ajarkan berasal dari kitab suci. Sebagai guru, Yesus mengajarkan mengenai kehidupan di jalan keselamatan, kebenaran yang paling utama dan paling penting dalam kehidupan manusia. Kita merasa tahu bagaimana seharusnya kita hidup. Namun sebagai manusia berdosa, kita pada dasarnya punya pemahaman yang tidak tepat mengenai bagaimana seharusnya kita hidup. Kita perlu guru yang mengajarkan kebenaran itu. Itulah baiknya Tuhan Yesus. Dia rela menjelma sebagai manusia untuk menjadi guru bagi umat yang dikasihinya. Ia rela turun ke dunia hanya sebagai guru kita, pengajar kita yang membawa kita ke dalam kebenaran itu. Selain mengajarkan kebenaran, tetapi Yesus juga menghidupi kebenaran itu. Kebenaran Allah bukanlah kebenaran yang tidak dapat dilakukan dalam kehidupan manusia. Yesus yang adalah Allah menjadi manusia dan hidup bersama dengan manusia. Dia bukan hanya mengajarkan kebenaran, tetapi dia juga mempraktikkan kebenaran itu dan menyatakan kepada manusia bahwa kebenaran yang dia ajarkan itu dapat berlaku dalam kehidupan manusia. Jadi dengan kata lain, Tuhan Yesus mempraktikkan apa yang ia katakan. Yohanes 13 ayat 15 mengatakan, "Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu." Kita perlu belajar kebenaran tentang kehidupan. Pelajaran kebenaran itu didapat hanya di dalam Yesus, yang adalah Allah dan yang telah mempraktikkannya dalam kehidupannya di dunia. Pelajaran itu ada tertulis di dalam Alkitab. Ini adalah fakta kebenaran, tidak peduli apakah orang mengakui fakta ini atau tidak. Yesus lebih dari Mesias, lebih dari Juru Selamat. Dia adalah Tuhan atas segala-galanya, dan suatu hari nanti ia akan terbukti dan tidak mungkin dapat disangka lagi. Semua akan tunduk pada fakta kebenaran ini. Sebagai penutup, saya akan bacakan kepada saudara Filipi 2 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian isi firman Tuhan. Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama yang di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan, sebagai kemuliaan Allah Bapa. Terima kasih telah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.